Hi guys, welcome to my video. For you who just watched my video, my name is Agustinus Kakombohe. I am an English teacher, and also I have an interest on other subjects, and I'm going to share those things on my channel. For you who just also watch this channel, don't forget to watch the video till the end. Don't forget to subscribe, like it, share it, hit the notification button, and then that makes me happy because I like it. Especially in this session, I would like to share to you the way of studying English, because some people, they come to me and ask me, is it easy to study English, or was it difficult than to study English? I have a different way of studying English, and of course I just want to share my way of studying English to you. Jadi cara belajar bahasa Inggris itu setiap orang bisa berbeda-beda. Kita bisa mencari cara kita masing-masing untuk belajar bahasa Inggris dengan baik. Tapi di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik apa saja sih yang bisa kalian perhatikan kalau kalian belajar bahasa Inggris. Nah, untuk belajar bahasa Inggris itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipersiapkan terlebih dahulu, teman-teman, begitu sebelum kalian belajar bahasa Inggris ataupun sementara kalian belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena aspek-aspek ini berperan penting ketika kalian mau belajar bahasa Inggris. Aspek yang pertama adalah psychological aspect, aspek secara psikologis. Nah, penjelasannya adalah kan bahasa Inggris itu adalah bahasa asing dan ini adalah hal baru untuk belajar, maka sejumlah orang itu biasanya mereka takut untuk belajar hal-hal yang baru, ataupun mereka juga merasa malu untuk belajar hal yang baru. Apalagi kalau kalian belajar bahasa Inggris dan dituntut untuk mempraktekkan bahasa Inggris itu atau berbicara bahasa Inggris dengan orang lain, sejumlah orang itu tidak memiliki self-esteem yang bagus atau memiliki confidence yang bagus sampai mereka tuh nggak mau berbicara bahasa Inggris. Jadi mereka tuh hanya belajar aja tapi nggak mau praktekin bahasa Inggris karena malu, teman-teman, atau karena takut salah. Nah, untuk belajar bahasa Inggris, teman-teman harus berani dulu dan harus nggak malu gitu. Kenapa sampai teman-teman itu nggak boleh malu juga ketika belajar bahasa Inggris? Well, technically English is not our language. For you who are Indonesian, dan bahasa Inggris itu, well, technically sesama Indonesia juga nggak bisa ngejudge begitu apakah bahasa Inggris kita benar apa salah, tapi kita hanya bisa memberikan masukan untuk memperbaiki diri gitu. Jadi teman-teman bisa memupuk dulu keberaniannya dan kepedeannya ketika teman-teman mau belajar bahasa Inggris. Kalau teman-teman nggak berani dan nggak pede, ya saya yakin deh hasilnya pasti nggak maksimal. Jadi aspek yang pertama itu adalah aspek secara psikologis gitu. Teman-teman harus make sure you believe in you have that ability, and then you can do it begitu. Nah, aspek yang kedua kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris itu adalah cognitive aspect. Nah, cognitive aspect ini berkaitan dengan pengetahuan. Apa saja sih yang harus dipelajari dalam bahasa Inggris? Karena banyak orang tuh berpikir kalau belajar bahasa Inggris itu melulu belajar grammar gitu, tapi ujung-ujungnya nggak bisa bicara bahasa Inggris gitu. Nah, saya memiliki beberapa tips untuk teman-teman mau belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah, this is so cliche but this is so true, yakni vocab. Teman-teman harus memiliki jumlah kata yang cukup banyak untuk mampu mempraktekkan bahasa Inggris gitu. Jadi setiap ada kata yang kalian nggak tahu, kalian langsung cari aja di kamus, dan saya sarankan sih sebaiknya kalian cari sendiri, karena kalau kalian cari sendiri katanya, maka kalian mampu mengingat kata tersebut dan menyimpannya dalam memori teman-teman sekalian. Tapi kalau teman-teman minta tolong orang lain atau nanya, apa sih bahasa Inggris ini gitu, itu biasanya cepat lupa, teman-teman. Beda dengan teman-teman cari katanya langsung sendiri di kamus, entah itu di dictionary book atau dictionary yang online dictionary begitu. Nah, sejumlah orang juga bukan hanya menguasai kata-katanya, teman-teman, tapi teman-teman juga harus memberanikan diri untuk menyusun kata-kata ini ke dalam rentetan kalimat, dan harus berani menyusun rentetan kalimat ini ke dalam rentetan paragraf yang utuh. Kalau teman-teman
berani melakukan hal ini, sebenarnya teman-teman mungkin di titik-titik awal itu akan ada sedikit kesalahan, tapi lama-kelamaan teman-teman akan menguasainya dengan baik. Perfect practice makes perfect, teman-teman. Jadi yakinkan teman-teman memiliki penguasaan kosakata yang cukup baik dan mampu menyusunnya menjadi kalimat dan berani menyusunnya menjadi paragraf. Karena di ujung dari pembelajaran ini teman-teman harus mampu berbicara dalam paragraf yang cukup panjang juga, teman-teman. Nah, aspek kedua dalam kognitif, hal lain yang harus diperhatikan dalam kognitif aspek itu adalah grammar. Ini adalah bagian yang paling dibenci dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu, karena sejumlah orang itu kalau dengar pasti belajar grammar, nggak usah deh, malas gitu. Tapi ini juga berperan penting, teman-teman, gitu. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris itu grammar itu menentukan situasinya. Informasi itu bisa dijelaskan dalam grammar, teman-teman. Teman-teman harus mampu menyusunnya dengan baik. Sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Intinya adalah teman-teman untuk belajar grammar dengan baik, teman-teman harus memiliki kemampuan belajar kata kerjanya. Kenapa sampai harus belajar kata kerja? Karena dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan apakah waktu itu waktu lampau, sekarang, atau waktu yang akan datang gitu. Belajar aja grammar sih, grammarnya belajar dari hal-hal yang sederhana, dari part of speech, teman-teman. Saya belajar bahasa Inggris dari pengenalan part of speech, karena satu paragraf yang panjang itu semuanya kata-kata di dalamnya itu semua terklasifikasi dalam part of speech begitu. Jadi kalau teman-teman belajar part of speech dan teman-teman belajar vocab, maka teman-teman bisa menyusunnya menjadi satu kalimat dan satu paragraf yang mudah dan baik. Kemudian aspek lain yang perlu faktor lain atau hal lain yang perlu diperhatikan adalah pronunciation, teman-teman, gitu. Kenapa? Ini penting ketika teman-teman berbicara. You gotta practice. I have some tips if you want to practice pronunciation. The things that you can do is do the reading aloud gitu. Jadi waktu di kampus tuh saya pernah diajarkan reading aloud, dan setiap kata-kata yang saya nggak tahu saya cek di kamus. Oh, ini pronunciation-nya gimana ya, untuk pemecahannya per syllable itu ada di mana ya gitu. Ini sangat baik, teman-teman. Coba deh praktekkan reading aloud selama setiap hari itu 2-3 menit aja, pasti pronunciation kalian akan menjadi lebih baik begitu, dan lebih sensitif sih terhadap kata-kata yang akan diucapkan. Jadi di kognitif aspek itu ada 3, yakni words, vocabs, dan juga structures, dan juga if you want to study about pronunciation. Dan aspek yang terakhir yang berperan adalah behavioral aspects gitu. Apa saja sih yang ada di behavioral aspect, teman-teman? Di behavioral aspect ini yakni sikap teman-teman ketika belajar bahasa Inggris. Teman-teman itu harus optimis, teman-teman harus percaya bahwa teman-teman mampu belajar bahasa Inggris dengan baik. Kesannya harus positif, karena kalau teman-teman pesimis untuk belajar bahasa Inggris, pasti nggak akan mengikuti semua cara untuk belajar bahasa Inggris. Tampaknya ini hal yang normal, bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi belajar hal yang lain juga begitu. If you have negative things about this, then of course you're not gonna do that, atau resultnya is not gonna be good. Saya yakin hasilnya pasti seperti itu. Dan ada beberapa hal yang bisa dibangun sih begitu. Ada beberapa tips juga yang bisa dibangun untuk dilakukan untuk membangun behavioral aspect ini begitu. Atau ada tips-tips cara pembelajaran yang lain yang bisa dilakukan. Sejumlah orang itu bisa belajar dari lagu bahasa Inggris begitu. Mereka suka nyanyi dan juga cari kata-katanya. Ini tips pembelajaran yang baik sih, teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa belajar dari movie. If you want to watch movie, then try to put the English subtitles, atau dihilangkan aja subtitlesnya supaya teman-teman bisa practice your listening dan juga practice your listening skill gitu. Kemudian cara yang lain juga yang bisa dilakukan adalah
membaca, teman-teman. Kemampuan membaca kalian dalam bahasa Inggris itu membaca itu memiliki dampak yang sangat besar. Apalagi kalau kalian sambil reading aloud, itu kalian bisa practice reading, you can practice speaking, pronunciation, dan juga kalian bisa memperkaya vocab kalian begitu. Nah, kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris, yakinkan teman-teman berani, teman-teman positif, memiliki sikap yang positif, kemudian teman-teman mau belajar kosakata dan mau belajar strukturnya dan mau menyusunnya dari kata ke kalimat ke paragraf, dan cari cara-cara yang menyenangkan, nonton film, nyanyi, dan lain-lain. Saya melakukan semua caranya sih. Kenapa? Karena saya mau aja belajar bahasa Inggris. Pokoknya kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, whatever you're doing it in a good way, pasti hasilnya juga dengan baik. Ada pepatah mengatakan practice makes perfect. Well, technically I don't like that phrase. Kenapa? Karena kalau practice makes perfect, itu kalau prakteknya sembarangan, pasti hasilnya nggak sempurna dong. What I like is perfect practice makes perfect. Kalau kalian prakteknya baik, pasti hasilnya baik juga. Nah, itu saran saya. If you want to learn English, you have to find your own way. Tapi lebih dari semuanya ini, you better have a good internal motivation, because that gives you a high result, as I told you in my another video about why do I like English. Okay, that's all my explanation to you guys. Don't forget to like, subscribe, hit the notif button, because I just like it, and then I really hope that this video really useful for you, and I'll see you next time. Bye.